Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kajian Jelang Futur kita dibuka bersama dengan memperbaharui syahadat kita dan dilanjutkan dengan doa menuntut ilmu. Dimulai dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati fa'aqradullaha qardan hasanan yudhafu lahum wa lahum ajrun karim. Al-ayah sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan segenap jamaah kajian Jelang Futur yang saya hormati, dan semoga kita sekalian senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tiada henti senantiasa menyampaikan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah ketika Allah tiada pernah berhenti melimpahkan rahmat dan karunia serta nikmatnya kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat umur panjang, sehingga dengan dipanjangkannya umur kita, pada hari ini kita masih dijumpakan dengan bulan Ramadan, bulan yang super istimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Sholawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan, dicurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekalian mendapatkan syafaat beliau, utamanya kelak pada yaumil qiyamah. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan jamaah kajian Jelang Futur yang dirahmati oleh Allah, mohon izin saya memberanikan diri mengambil satu sikap ketika jadwalnya adalah Bapak Ainur Razik, tetapi memperhatikan waktu yang tinggal beberapa menit, beliaunya belum hadir. Rasa-rasanya kalau tidak diberi pengisian materi, saya kok rasanya ini orang tegel meresani panjenengan semuanya. Eman-eman banget waktu yang demikian mulia
waktu yang demikian baik jenengan wis legakno saka dalem ana sing saka garung barang tekan kene ora sida diisi pengajian. Makanya ya istilahnya timun rungkuk jaga imbuh. Itu bebasan seperti itu di dalam bahasa Jawa itu ada bebasan timun rungkuk nggo gawe jaga imbuh. Baiklah, karena waktunya sangat singkat, saya akan lanjutkan kajian yang terdahulu yang saya beri judul ya serial berkelanjutan. Kemarin dulu terkait dengan kenapa bulan Ramadan itu saya istilahkan sebagai bulan yang benar-benar superior, sangat istimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Ada banyak sekali rahasia-rahasianya yang satu persatu telah kami ungkap dan kami sampaikan. Pada kali ini sedikit masih mengulang, salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah ketika nilai orang yang bersedekah atau orang yang bersedekah itu ternyata memiliki nilai yang paling baik apabila dibanding dengan sedekah yang sama-sama dilakukan di luar bulan Ramadan. Ini menjadi keistimewaan bulan Ramadan karena sedekah di waktu Ramadan ini benar-benar menjadi sedekah yang terbaik. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, sedekah apakah yang paling mulia? Beliau menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Pada kemarin dulu telah kami sampaikan penjelasan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri teladan terbaik dalam hal kedermawanannya. Orang yang paling dermawan di antara para sahabat, yang memang uswatun hasanah, teladan yang terbaik. Rasul itu kesehariannya itu orang yang sangat dermawan, tetapi beliau menjadi lebih dermawan lagi manakala di dalam bulan Ramadan. Saking dermawannya disebut laksana kedermawanan Rasulullah itu bagaikan angin yang bertiup kencang. Jadi calcul-calcul nyah-nyoh, ana kaleng mlaku ya plung, wis ana sumbangan bencana alam plung, ana bingkisan untuk duafa ya plung. Itu bukan seberapa besarnya, tetapi kedermawanannya ini luar biasa. Dalam satu hadis dijelaskan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya, dan ia semakin dermawan pada saat berada di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, sebagai keistimewaan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, alangkah baiknya kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Bahkan Allah menjanjikan akan melipat gandakan rezeki kepada siapapun orang yang suka bersedekah. Allah akan melapangkan rezekinya. Artinya melapangkan itu diberi kemudahan di dalam rangka
mencari rezeki. Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18 Allah berfirman, innal musaddiqina wal musaddiqati fa'aradullaha qardan hasanan yudhafu lahum walahum ajrun karim. Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Ini waktunya 17:44 ini. Jam 7. Maghribnya jam berapa? 5:54. Kurang menit. Oh, masih 6 menit ya. Ya. Mudah-mudahan cukup untuk menjelaskan. Ibu dan bapak yang saya hormati, di dalam ayat ke-18 dari surat Al-Hadid ini dijelaskan secara rinci tentang sedekah, ya, di mana orang yang sedekah atau bersedekah serta memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan ganjarannya bagi mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya tadi membuka sebelum berangkat itu arti Al-Hadid sebagai nama surat. Itu ternyata bermakna besi. Al-Hadid itu artinya besi dalam bahasa Indonesia. Jok saya kaitkan, lah hubungannya apa antara besi dengan sedekah? Lah yuk tak pikir-pikir kaya yuk golek titik temu angel. Besi dengan sedekah. Besi sebagai nama surat Al-Hadid dalam bahasa Arab. Ternyata Bapak dan Ibu ada keterkaitan, ya, ada hubungan antara besi dengan sedekah. Di mana titik temunya? Ini menarik bagi saya. Besi kalau sedekah itu di mana titik temunya? Ternyata besi itu merupakan sebuah benda yang terkuat, ya, yang terkuat. Tetapi kita dapat membuat model. Meskipun besi itu benda yang paling kuat, tapi manusia itu dengan akalnya bisa membuat model. Digawe lenceng, digawe pipih, digawe persegi, digawe lengkung, iso dadi pacul, iso dadi linggis, iso dadi celurit, dan seterusnya. Meskipun besi itu benda yang terkuat, tapi ternyata manusia itu diberi kelebihan, bisa membuat model berbagai macam benda bentuk dari sebuah besi. Kemudian yang kedua, besi itu ternyata menjadi alat yang sangat mengokohkan terkait dengan orang membuat struktur bangunan. Ya. Ono pasir, batu bata, kemudian semen, dicampur-campur untuk gawe bangunan. Belum kuat bangunan itu sebelum diberi kekuatan yang lebih, yaitu dari bahan besi. Sehingga besi itu bisa dijadikan sebagai pengokoh bangunan. Go gawe beton ya, untuk cor.
Bisa dalam bentuk lurus, bisa dalam bentuk ular, bisa dalam bentuk diraket dan seterusnya. Nah, ternyata ada salah satu hadis, ya, salah satu hadis yang berbunyi demikian. Ini mengaitkan antara sedekah dengan besi yang memiliki hikmah sebagai alat atau instrumen untuk membentuk model atau fungsi dari besi tadi. Hadis ini berbunyi, bentengilah hartamu dan obati penyakitmu dengan sedekah. Maksudnya bentengilah hartamu adalah perbaikilah sumber kehidupan kamu dengan bersedekah. Orang-orang yang banyak bersedekah itu akan dimudahkan di dalam mencari rezeki. Jadi fungsinya sedekah laksana benteng yang sangat kokoh. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, banyak kisah cerita orang-orang yang menjadi sukses dalam usahanya yang dimulai dari memperbanyak sedekah. Banyak sekali kisah, ya. Masih ada waktu? Tinggal semenit gue nutup baiklah, setuju nih Pak Dirman. Ditutup baik. Dilanjutkan nanti pada serial yang berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga apa yang kami sampaikan mendatangkan manfaat bagi kita sekalian, menambah ilmu dan pengetahuan bagi kita sehingga akan ujungnya menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Saat ini mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.